96. Randy menyatakan perasaannya. Sang mentari telah berangsur meninggalkan setiap bagian celah bumi yang melewatinya dan tenggelam menuju tempat peraduannya. Tanpa terasa sore pun berganti malam, setelah menunaikan kewajiban sholat isyak, kini seperti biasa keluarga kecil itu sedang menikmati waktu kebersamaannya. Al dan juga sang istri Adinda sedang duduk bersandar dengan tubuh mereka yang setengah berbaring. Tak lupa Al selalu mengelus perut buncit istrinya, di mana darah dagingnya itu tumbuh dan berkembang. Si kecil Agatha dan juga Damian duduk bersama di tengah-tengah mereka, dengan masih menatap layar televisi yang menayangkan film kartun kesukaan si baby twins itu. Dedi, Mian mau temol ladi, mau mandi bula cama mamam di cana ladi. Pinta si kecil Damian tiba-tiba. Mungkin karena film kartun kesukaannya menunjukkan kegiatan makan bersama membuat si kecil Damian ingin pergi ke mall dedinya lagi. Iya Dedi, anta duda mau temol, mau mandi bula. Imbu Agatha. Baiklah anak Dedi besok tidak akan pergi ke kantor, kita pergi ke mall. Sahut Al yang mengabulkan permintaan kedua putranya. Yeay, asyik. Damian begitu senang ketika sang Dedi mengabulkan permintaannya. Maci Dedi. Ucap keduanya berterima kasih. Iya boy, kenapa kalian rindu mall? Lanjut Al lagi. Iya Dedi, Mian mau main di mall cama mamam setik potato di cana. Sahut Damian dengan menatap wajah Dedinya. Oke lah boy, kalau kamu bagaimana sayang, kamu mau ikut ke mall besok? Lanjut Al, dengan bertanya pada istrinya. Iya Mas Adinda tetap ikut, Adinda kan tidak bisa jauh dari anak-anak. Sahutnya lembut. Jika Al dengan keluarga kecilnya sedang membicarakan ingin pergi ke mall, maka beda halnya dengan sosok wanita cantik yang saat ini tengah mempersiapkan dirinya. Malam ini Diandra sudah siap, bahkan beberapa kali dirinya terlihat seperti ingin memastikan apakah dirinya sudah sempurna. Ya Tuhan, apa yang kamu lakukan si Diandra? Ingin pergi keluar dengan Randy saja seperti ingin pergi berkencan saja. Gumamnya yang merasa malu dengan tingkahnya yang bolak-balik melihat penampilannya di depan cermin. Setelah sekitar hampir 5 menit pasca dirinya sudah siap, terdengar adanya getaran handphone dari dalam tasnya. Der. Pasti ini Randy. Gumamnya, lalu Diandra pun merogoh smartphone-nya itu. Iya, halo Ren. Sahut Diandra. Aku sudah ada di depan rumahmu. Sahut Randy. Oh ya, cepat sekali kamu sampai, ya sudah aku ke sana sekarang. Sahut Diandra, sebelum akhirnya ia pun mematikan panggilan itu. Tak ingin berlama-lama berada di kamar, Diandra pun akhirnya keluar juga, dan ternyata saat keluar Diandra bertemu dengan mamanya. Sayang, mau berangkat sekarang sudah? Tanya Kendi saat hendak melewati kamar putrinya. Iya Ma, Diandra mau keluar sekarang, Randy sudah menunggu di luar Mama tenang saja, Diandra pastikan pukul 10 malam nanti, Diandra sudah ada di rumah. Sahut Diandra. Iya Mama percaya, lagi pula sepertinya temanmu si Randy itu anak yang baik dan sopan. Sahut Kendi. Ya sudah, Diandra keluar dulu ya Ma kap. Pamitnya pada sang mama dengan mencium pipi kiri dan kanan mamanya. Dengan langkah anggunnya Diandra keluar dari rumahnya, hingga di saat dirinya berada di luar pintu, Diandra melihat Randy yang sedang berdiri namun menyandarkan punggungnya di mobil. Randy terlihat sangat tampan dengan pakaiannya, celana jeans warna hitam yang dipadukan dengan kaos polos putih dengan dibalut jas berwarna silver, benar-benar membuat Randy terlihat semakin tampan dengan gaya coolnya. Setelah sepersekian detik Diandra menatap Randy, akhirnya ia pun tersadar dari keterkagumannya. Randy, panggil Diandra. Randy pun langsung mendongakkan pandangannya lalu menatap ke arah di mana Diandra berdiri saat ini. Randy terdiam, ia benar-benar terpana dengan penampilan Diandra malam ini, benar-benar cantik bahkan sangat cantik.
Baju dress warna biru muda dengan panjang di bawah lutut dan panjang bagian lengannya hingga ke siku, benar-benar terlihat elegan, sangat pas di tubuh Diandra yang begitu langsing bak seorang model. "Randy, Ren!" seru Diandra lagi, pasalnya temannya ini hanya diam menatap dirinya tanpa berkedip sedikit pun. Iya, sahut Randy gugup setelah tersadar dari keterpakuannya. "Kamu kenapa Ren, jadi berangkat atau tidak?" tanya Diandra. "Oh iya jadi berangkat ayo masuk," ajak Randy pada akhirnya. Karena terpesona melihat kecantikan wanita dambaannya membuat Randy kehilangan kesadarannya, beruntung wanitanya ini menyadarkannya, malu. Iya, Randy memang sedikit malu. Tak ingin waktu menjadi terbuang, Randy pun mulai mengendarai mobil mewahnya, entah ia akan mengajak Diandra kemana malam ini. "Ren, kita mau pergi kemana?" tanya Diandra dengan tatapannya yang masih tertuju ke arah jalanan. "Adalah nanti kamu akan tahu sendiri," sahut Randy santai. "Randy sebenarnya ingin mengajakku kemana sih, dan kenapa sepertinya terlihat romantis?" batin Diandra. Tidak ada kalimat lanjutan lagi dari kedua insan itu, dan Randy pun masih terus melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang, hingga hampir 20 menit berkendara, barulah mobil mewah itu sampai di sebuah restoran mewah yang ada di ibu kota. Diandra memandang restoran mewah itu, namun dalam pandangannya seperti ada yang berbeda. "Kenapa restorannya sepi?" batinnya bertanya. "Ayo kita turun sekarang, sudah sampai," seru Randy yang mengajaknya. "Oh iya," sahutnya dengan sedikit tersentak. Dua insan anak manusia yang masih belum terikat akan suatu hubungan itu, mulai keluar dari dalam mobil dan menuju restoran. Sepanjang sepasang bola mata Diandra menatap, jujur saja sebenarnya Diandra merasa bingung, bukankah ini adalah restoran yang memang seharusnya banyak dikunjungi oleh para tamu, lalu mengapa ini terlihat sepi dan kenapa jadi seperti ini? Sebenarnya Randy mau apa sih? Kenapa kesannya restoran ini seperti didesain dengan romantis? Dan, apa ini? Kenapa hanya ada satu meja? Sebenarnya Randy, tidak, ini seperti makan malam romantis. Batin Diandra, nampaknya ia masih berusaha memahami apa yang dilihatnya. Randy dengan Diandra pun duduk di meja dan kursi yang telah disediakan, oh tidak, lebih tepatnya yang telah dipesan khusus oleh Randy. Dan benar, tidak lama dari itu pun datanglah dua orang pelayan wanita yang sedang membawakan minuman dan juga makanan untuknya dan juga Randy. "Selamat menikmati, Tuan Nona," seru dua orang pelayan itu. "Terima kasih," sahut Randy dan juga Diandra. "Ayo kita nikmati dulu makanan dan minumannya," seru Randy, bahkan dengan senyumannya. Diandra terkagum melihat senyuman Randy malam ini, di atas pancaran cahaya lilin, membuat senyuman itu semakin memancarkan aura ketampanannya, namun sesaat kemudian Diandra tersadar dari hal itu, dan ia pun memilih untuk fokus pada hidangan yang sudah disediakan. "Bagaimana apa makanannya enak?" tanya Randy di sela-sela kegiatan makan malamnya. "Iya enak Ren," sahut Diandra. Sebenarnya di dalam lubuk hatinya Diandra masih penuh tanda tanya pada Randy malam ini, bagaimana tidak, Randy mengajaknya keluar untuk menikmati makan malam, apalagi makan malam ini terkesan tak biasa, namun hal itu Diandra urungkan sejenak. Diiringi dengan iringan musik yang terdengar begitu syahdu, apalagi dengan dekorasi restoran yang terlihat romantis, benar-benar membuat Diandra serasa seperti berkencan dengan pasangannya. "Aku tahu pasti kamu bertanya-tanya kenapa kamu diajak ke tempat ini, apalagi dengan cara romantis seperti ini," batin Randy. Setelah sekian menit kedua insan itu menikmati makan malamnya, akhirnya selesai sudah, begitupun dengan pelayanan di sana yang sudah siap siaga merapikan meja mereka kembali. "Ren, sebenarnya kamu ada kepentingan apa mengajakku kemari, apalagi sampai harus menyewa restoran yang mewah begini?"
Tanya Diandra pada akhirnya, dan inilah yang ingin ia tanyakan semenjak dirinya menginjakkan sepasang kakinya di restoran mewah ini. Randy menghela nafasnya cukup panjang, mungkin inilah saatnya bagi Randy untuk menyatakan perasaan terpendamnya selama ini. Aku tahu, sebenarnya sudah sejak lama kamu merasakan sesuatu yang tak biasa pada diriku, tapi kamu lebih memilih untuk tidak memikirkannya, dan malam ini, aku akan menyatakan semuanya, aku akan menyatakan semua isi perasaanku padamu ujar Randy. Mendadak jantung Diandra terasa berdetak lebih cepat, entah mengapa ia menjadi begitu gugup seperti ini, seolah dirinya seperti akan mendapat kabar yang begitu mengejutkan. Dengan segala keberaniannya, Randy pun meraih jemari ketik Diandra. Ia menggenggamnya dengan begitu lembut seolah Randy ingin menunjukkan betapa berharganya Diandra bagi dirinya. Sebenarnya perasaan ini sudah sejak lama aku rasakan, tapi aku tidak bisa mengatakannya karena keadaan yang pada saat itu masih belum memihakku. Berkali-kali aku berusaha menekan perasaan ini, tapi nyatanya, hingga sekarang aku belum bisa melakukannya. Aku mencintaimu, Diandra. Ungkap Randy pada akhirnya. Seketika itu tubuh Diandra langsung membeku, tenggorokannya bahkan terasa tercekat. Diandra begitu sangat terkejut dengan apa yang baru saja Randy ucapkan, bahkan deru nafasnya pun seolah terhenti. Aku tahu, pasti kamu tidak pernah menyangka jika aku akan mengatakan hal sebesar ini, tapi percayalah aku benar-benar mencintaimu, bahkan perasaan ini ada sebelum kamu menjadi tunangan Al, aku mencintaimu aku benar-benar mencintaimu. Diandra benar-benar semakin terkejut, jadi selama ini, Randy sudah jatuh cinta padanya semenjak lama, jadi inikah mengapa setiap kali ia bertemu dengan Randy selalu merasakan adanya hal yang tak biasa, jadi inikah maksudnya selama ini, Randy mencintainya. Aku tidak berharap jika kamu akan membalas cintaku, karena perasaan, apalagi perasaan cinta, memang tidak bisa dipaksakan, tapi, jika kamu menerima cintaku, aku akan menjadikanmu satu-satunya wanita dalam hidupku karena apa? Karena aku ingin kamu menjadi istriku. Ungkap Randy lagi, dan inilah niat terbesarnya yang selama ini menginginkan Diandra. Diandra benar-benar seperti mendapat shock terapi, apa yang diungkapkan Randy benar-benar telah memporak-porandakan jiwanya. Baru beberapa menit yang lalu Randy menyatakan perasaannya, namun sudah ditambah lagi jika Randy ingin menikahinya. Bagaimana apa kamu menerima lamaranku? Lanjut Randy lagi. Diandra merasa bingung harus menjawab apa, baginya ini semua masih terlalu cepat. Ren, aku tidak tahu harus menjawab apa, bagiku ini semua terlalu cepat, aku masih butuh waktu untuk menjawab ini semua Ren. Sahut Diandra pada akhirnya setelah sekian lama ia terdiam. Randy kemudian melepas genggaman tangannya dari Diandra. Randy menyadari jika semua masih terlalu cepat, apalagi ini pertama kalinya ia menyatakan perasaannya, pastilah Diandra membutuhkan waktu untuk menerimanya. Namun meski begitu, Randy merasa cukup senang, karena jika didengar dari jawaban Diandra, tidak ada tanda penolakan darinya, apalagi Diandra mengatakan masih membutuhkan waktu untuk menerima semuanya, dan itu artinya, Randy masih memiliki kesempatan untuk menarik hati wanita pujaannya ini. Maafkan aku Ren, tapi ini semua masih terlalu cepat untukku, dan terima kasih karena kamu sudah mencintaiku selama ini, maafkan aku yang terlambat memahami itu. Sahut Diandra lagi dengan segala perasaan tak enaknya. Randy tersenyum, memang tak salah jika ia mencintai wanita di depannya ini, meski tak salah karena menolak lamarannya, namun masih mau meminta maaf. Tidak apa-apa aku tahu ini semua terlalu cepat, tapi, apakah boleh jika aku ingin mengenalmu lebih dekat lagi? Sahut Randy, rupanya ia tak ingin kehilangan kesempatannya. Iya, tentu boleh Ren, dan kita memang harus saling mengenal dulu agar kita bisa saling memahami.
Sahut Diandra yang juga mengembangkan senyumannya. Alunan musik romantis pun masih terus berlanjut, dan pastinya Randy tak ingin kehilangan kesempatan ini. Dia panggil Randy lagi. Iya, ada apa Ren? Sahutnya. Maukah kamu berdansa denganku? Pinta Randy pada akhirnya. Dengan tanpa merasa keberatan Diandra pun mengangguk, ia menerima ajakan Randy yang ingin berdansa dengannya. Dan akhirnya seperti inilah, dua insan yang masih belum memiliki ikatan spesial ini tengah asyik menikmati kebersamaannya dengan berdansa mengikuti alunan musik yang begitu indah. Keluarga kecil itu melangkah bersama memasuki area mall. Banyak pasang mata yang memandang dan menatap kagum pada keluarga kecil itu. Semua karyawan sudah mengenal siapa yang memasuki mall itu, ya siapa lagi jika bukan sang pemilik mall, Tuan Alexander Gerald Georgino. Al melangkah dengan merangkul bahu istrinya Adinda, sedangkan si kecil Agatha dan juga Damian sedang duduk tenang di stroller mereka dengan sang dedilah yang membantu mendorongnya. Selamat datang Tuan, Nyonya. Sapa beberapa karyawan mall yang ada di sana. Iya, terima kasih. Sahut Al dan juga Adinda. Maci, Uti cantik. Sahut si kecil Agatha dan juga Damian, namun si Damian menambahkan kata cantik untuk karyawan wanita itu. Meski sudah beberapa kali Al membawa istrinya Adinda ke mall, namun masih ada para karyawannya yang masih belum mengetahui Adinda. Hey Fit, panggil Susi salah satu karyawan mall yang sempat menyapa Al. Iya ada apa? Sahut Fitri dengan berbisik. Tuan Al kapan ia menikah, kok aku tidak pernah tahu acara pernikahannya? Tanya Susi. Aku juga tidak tahu sih, kapan Tuan Al menikah, taunya Tuan Al datang ke mall dengan membawa dua anak kembar sama istri yang mendampinginya, tapi itu dulu beberapa bulan yang lalu sebelum istrinya hamil. Sahut Fitri. Hei kalian sedang apa bisik-bisik? Sentak salah satu temannya. Aduh, kamu nirak, mengagetkan orang tahu. Sahut Susi dengan raut kesalnya. Habisnya kalian sedang apa sih? Bukannya kerja malah berbisik-bisik, pasti sedang membicarakan orang ya. Tebak Raka, karena memang itulah kebiasaan temannya. Ih, kamu tuh ya Rak, kalau bicara suka benar. Sahut Susi. Tuh kan, memang benar, memangnya kalian sedang membicarakan apa sih, kenapa sepertinya serius sekali? Tanya Raka yang nampaknya juga mulai penasaran. Ih kamu tuh, bicara kalau kita suka membicarakan urusan orang lain, tapi kamunya sendiri juga kepo. Kali ini Fitri yang menyahut dengan wajah sinisnya. Ya jelaslah aku kepo, habisnya kalian sampai meninggalkan pekerjaan seperti ini. Sahut Raka. Iya, kamu memang benar Rak, kita itu sedang membicarakan Tuan Al, kamu tahu kan istrinya Tuan Al yang itu. Seru Susi dengan menunjuk sosok wanita yang ikut berjalan dalam rangkulan Al. Kenapa, bukannya wanita itu istri Tuan Al? Sahut Raka. Nah, justru itu yang membuat kita bingung. Sahut Susi lagi. Bukan kita, tapi kamu sama Fitri yang bingung. Sahut Raka yang tak ingin dianggap sama seperti dua temannya. Iya, pokoknya aku dan Fitri yang bingung. Jadi begini, setahuku Tuan Al itu kan belum menikah, tapi sekarang sudah punya dua orang anak dan istrinya juga hamil lagi. Ujar Susi dengan ketidakpahamnya. Raka yang mendengarnya terdiam sejenak, sebenarnya ia tahu siapa wanita yang mendampingi Tuan Al-nya. Aku sih tidak tahu pasti ya, tapi yang jelas, wanita hamil yang bersama Tuan Al itu bukanlah wanita yang ada di pelaminan waktu itu. Tunggu, maksud kamu apa Rak? Tanya Fitri. Iya, maksudnya bagaimana sih Rak? Timpal Susi juga yang semakin penasaran. Ya ampun, kalian ini, aku itu masih belum selesai bicara, malah langsung dipotong. Kesal Raka. Hihihihi, iya maaf. Sahut Susi dan Fitri. Jadi begini, beberapa tahun yang lalu, ya sekitar 3 tahunan sebelumnya lah, aku pernah bantu saudara sepupuku yang kerja di rumah Tuan Al sebagai bodyguard. Waktu itu adalah hari resepsi pernikahan Tuan Al,
karena kekurangan tenaga pekerja yang mengantar makanan dan minuman di meja tamu, akhirnya aku disuruh bantu di sana sama saudara sepupuku, ya jadi art seharian begitu. Nah, di sanalah aku bertemu perempuan yang bersama Tuan Al tadi, itu perempuan yang kita anggap sebagai istrinya. Jujur, sebenarnya aku tidak tahu persoalan yang sebenarnya, tapi yang pasti, perempuan yang Tuan Al bawa itu, bukanlah perempuan yang menjadi pasangan Tuan Al di pelaminan. Perempuan itu adalah art di sana, dia itu pernah pingsan di acara resepsi pernikahan Tuan Al, dan kalian tahu apa yang terjadi? Tuan Al itu sampai tega meninggalkan pasangannya di pelaminan hanya demi perempuan tadi, bahkan yang aku dengar, Tuan Al tidak kembali lagi ke pelaminan. Jelas Raka pada kedua temannya. Susi dan juga Fitri begitu sangat terkejut setelah mendengar cerita Raka, berbagai pikiran negatif pun telah muncul di otak mereka. Raka, jangan katakan kalau Tuan Al selingkuh dengan artnya sendiri. Tebak Fitri dengan rasa tak percayanya. Waduh, iya betul, sepertinya Tuan Al memang selingkuh. Timpal Susi. Entahlah, aku sendiri juga tidak tahu. Sahut Raka dengan mengangkat kedua bahunya. Tapi tunggu Raka, kenapa Tuan Al tidak memberitahukan pernikahannya ke media? Tanya Fitri lagi. Kata saudara sepupuku yang kerja di sana, Tuan Al memang sengaja tidak mempublikasikan pernikahannya, alasannya karena tidak ingin para rivalnya tahu. Sahut Raka, karena memang itulah alasan yang sebenarnya. Kalau Tuan Al memang benar selingkuh, kasihan sekali istrinya ya, apalagi Tuan Al sampai punya anak dari selingkuhannya. Seru Susi yang merasa miris. Ya mau bagaimana lagi, anak Sultan mah bebas. Pungkas Raka. Tanpa mengetahui ketiga karyawannya yang sedang membicarakan dirinya dan juga sang istri, kini Al dengan keluarga kecilnya baru sampai di meja dan kursi yang telah dipilih. Dedi, Momi, Mian mau tulun, Mian mau pindah ja. Pinta Damian. Iya, anta duda mau tulun, mau duduk di sini ja. Timpal Aganta dengan menunjuk salah satu kursinya. Oh, okelah my twins boy. Sahut sang Dedi Al, lalu memindahkan tubuh mungil mereka berdua ke kursinya masing-masing. Baru saja sang Dedi selesai mendudukkan kedua putra kecilnya, datanglah seorang pelayan wanita yang menghampiri keluarga kecil itu. Selamat datang Tuan Nyonya, dan kedua tuan muda kecil, ada yang bisa kami bantu? Sapa pelayan itu dengan ramah. Seperti biasa, kamu tahu kan makanan kesukaan kedua putraku, kecuali istriku, menu makanannya disamakan dengan milikku. Sahut Al tanpa basa-basi. Baiklah Tuan Nyonya, kalau begitu akan segera kami siapkan. Sahut pelayan wanita itu lagi sebelum akhirnya berlalu menuju dapur. Sayang, apa kamu ingin sesuatu, misalnya cemilan begitu? Tawar Al pada sang istri, pasalnya istrinya itu tak meminta apa-apa sedari tadi. Tidak mas, Adinda tidak ingin apa-apa saat ini, selain hanya makan saja. Sahutnya lembut. Baiklah sayang. Sahut Al. Tanpa Al sadari, dari posisinya duduk saat ini, sedang ada Tuan David dan juga dua rekan kerjanya yang juga berkunjung sedang menikmati menu makan mereka. Meja Tuan David dengan meja Al hanya terhalang oleh dua meja saja, tentu jarak mereka saat ini tidaklah terlalu jauh. Ini Tuan Nyonya, menunya. Seru pelayan tadi dengan meletakkan makanan yang dipesan oleh Al. Selamat menikmati Tuan Nyonya, Tuan muda kecil. Lanjut pelayan itu lagi dengan sikap ramahnya. Terima kasih Mbak. Sahut Adinda tersenyum. Kini keluarga kecil Al, sudah mulai menikmati makanannya, tak terkecuali si kecil Aganta dan juga Damian, tak ada lagi kejadian daging steak milik Damian yang melayang, karena pelayan di restoran itu sudah memotong daging steaknya sesuai dengan yang diinginkan oleh sang tuan muda Damian. Sedangkan di meja Tuan David, nampak pria parubaya itu dengan kedua rekan kerjanya telah selesai dengan kegiatan makannya. Makanan di restoran Tuan Al ini rasanya benar-benar enak Tuan,
daging ayam yang saya makan tadi sangat empuk dan bumbunya juga meresap ke dalam. Puji salah satu teman David. Iya, Anda benar Tuan, itulah sebabnya kenapa setiap seminggu sekali saya selalu menyempatkan diri untuk makan di restoran ini, ya kan Tuan sendiri tahu, jika saya lebih suka makan di rumah daripada di luar. Sahut David. Dan seperti itulah, meski ketiga pria parubaya itu sudah selesai makan, namun sepertinya mereka masih menyempatkan diri untuk mengobrol. Dan keluarga kecil Al pun sudah hampir selesai memakan menu makanannya, kecuali si kecil Agatha dan juga Damian yang masih harus menyelesaikan beberapa suapan lagi agar makanan mereka habis. Sudah anak Dedi? Tanya Al pada kedua putranya. Sudah Dedi, sahut keduanya kompak. Agatha Damian, dihabiskan dulu minumannya nak, nanggung tinggal sedikit sayang. Seru Adinda. Tanpa banyak bicara, kedua bocah kecil itu pun meminum kembali minuman mereka, sedangkan di meja David, nampaknya ketiga pria parubaya itu sudah ingin meninggalkan meja mereka. Baiklah, tuan-tuan, tunggu di luar saja dulu, saya mau bayar tagihannya dulu ke kasir. Seru David pada kedua rekan kerjanya. Ya kami juga ingin bayar tuan. Sahut mereka. Tidak perlu tuan, biar saya saja yang bayar, sekali-kali tidak apakan mentraktir teman sendiri. Sahut David lagi. Baiklah tuan David, kalau kita makan di sini lagi, biar saya yang traktir. Sahut salah satunya. Hahaha. Mereka tertawa renyah rupanya. David pun menuju kasir, sedangkan kedua temannya menuju keluar mall. Berapa tagihannya untuk di meja saya? Tanya David. Total semuanya 230.000 tuan. Sahut kasir wanita itu. David pun menyerahkan uang 100 ribuan sebanyak 3 lembar pada kasir itu, ya meski David seorang pengusaha kaya, yang sebenarnya sangat mampu membayar tagihan apapun dengan kartu debitnya, namun David memiliki kebiasaan untuk selalu menyediakan pecahan uang di sakunya. Ini tuan, uang kembaliannya 70.000, terima kasih atas kunjungannya dan selamat datang kembali. Seru kasir itu ramah dengan memberikan sisa uang milik David. Merasa tak ada kepentingan lagi, David pun segera ingin keluar dari restoran itu, ia melangkah meninggalkan meja kasir. Baru beberapa langkah pria parubaya itu berjalan, mendadak langkahnya terhenti, David tak sengaja melihat sosok yang sangat ia kenal. Hah, bukannya itu Al? Gumamnya dengan tanpa melepas pandangannya. Siapa mereka? Gumam David lagi setelah melihat seorang wanita berhijab dan juga dua orang anak kecil yang sedang duduk bersama dengan Al. Tak ingin berlama-lama dengan rasa penasarannya, David pun kembali melangkah menuju meja Al. Al, kamu di sini? Tanya David tiba-tiba. Sontak saja Adinda dan juga Al pun langsung menoleh. Om David. Sahut Al dengan sedikit tertegun. Ya, Al dengan David, tidak akan saling memanggil tuan jika ada luar kantor ataupun bertemu dengan rekan kerja yang lain. Kamu makan di restoranmu? Tanya David. Iya om, kami makan di sini. Sahut Al santai. David nampak memperhatikan wanita berhijab dan juga dua bocah kecil yang duduk di antara Al dan juga wanita berhijab itu. Mereka siapa Al? Kenapa om baru melihat mereka? Tanya David, sepertinya ia ingin memastikan sesuatu. Wanita berhijab yang duduk di sampingku ini adalah Adinda istriku om, dan kedua anak kembar ini adalah putraku. Sahut Al. David cukup tertegun dengan penuturan Al, jujur saja masih ada rasa tak terima di lubuk hati terdalamnya. Sudah sejak lama David ingin agar Al bisa menjadi suami Diandra, namun sayang, akibat dari kecerobohannya sendiri, membuat Al tidak bisa menjadi menantunya, bukan tidak bisa, tapi karena keadaanlah yang tidak memihak. Jadi ini istri Al, wanita yang pernah putriku ceritakan. Batin David. Adinda yang ditatap oleh David merasa tak nyaman dibuatnya, Adinda sedikit merasa takut, karena tatapan pria yang suaminya panggil Om David itu nampak tak biasa.
Sebenarnya Om ingin apa datang kemari? Jika Om ingin membuat istriku merasa tak nyaman, lebih baik Om pergi saja dari sini. Sentak Al tiba-tiba, ia merasa tak suka dengan sikap David. Oh, maafkan Om Al, Om tidak bermaksud apa-apa, hanya saja Om melihat istrimu ini, jadi teringat akan cerita dari Diandra. Sahut David dengan suaranya yang terdengar getir. Jadi Om sudah tahu, baguslah jika Om David sudah mengetahuinya. Sahut Al dengan suara datar namun terkesan menekan. Ya sudah kalau begitu, Om permisi dulu ya Al. Pamit David, namun Al tak menyahut. David pun kembali melangkah meninggalkan area restoran itu, dan masih harus melangkah keluar dari mall. Sial, beraninya Al bersikap menantang seperti itu, dia tidak pernah bersikap seperti ini sebelumnya, bahkan saat menjadi tunangan putriku, Al begitu sangat sopan, rupanya perempuan itu sudah berhasil mengubahmu Al. Gumam David dengan rasa kesal di hatinya. Di mejanya, Al menatap wajah istrinya, sepertinya istrinya ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Sayang, kamu merasa tidak nyaman? Tanya Al. Adinda pun mengangguk. Mas, bapak yang tadi itu, papanya Kak Diandra. Tanya Adinda. Iya sayang, itu Om David, papanya Diandra. Sahut Al. Oh, papa na uti Dianda, uti yang bawa tue itu ya Dedi. Oh, papanya onti Diandra, onti yang bawa kue itu ya Dedi. Sahut si kecil Damian tiba-tiba, rupanya bocah kecil itu masih mengingat onti Diandranya. Iya boy, orang yang tadi papanya onti Diandra, kamu masih ingat ya dengan onti yang namanya Diandra itu, padahal kamu baru sekali bertemu dengannya. Sahut Al tersenyum. Iya Dedi, Mian inat. Sahutnya. Anta duda inat. Sahut Aganta juga. Wah, kalian luar biasa boy, masih kecil tapi daya ingat kalian melebihi anak-anak yang seumuran kalian, Dedi sangat bangga. Puji Al. Ya, memang Aganta dengan Damian tergolong anak yang cerdas, mereka tidak terlalu sulit untuk memahami bahasa orang dan juga tidak mudah lupa dengan seseorang, baik itu nama maupun wajahnya, dan mungkin itulah salah satu kecerdasan yang dimiliki oleh dua bocah kembar itu.